Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Maharani. Saya dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi dari makalah yang telah saya buat. Judul makalah ini ialah Kekerasan terhadap anak di Pulau Rupat. Langsung saja, latar belakang masalah. Masalah kekerasan pada anak telah menjadi perhatian dunia. Begitu banyak anak yang menjadi korban perlakuan yang salah. United Nations Children Fund atau biasa saja disebut dengan UNICEF 2012 mengatakan bahwa 1 dari 4 orang anak di dunia pernah mengalami kekerasan fisik yang berat dan berkelanjutan. Lebih lanjut, UNICEF juga mengatakan bahwa perlakuan yang salah ini dapat menyebabkan konsekuensi yang berbahaya pada masa anak-anak, remaja juga pada dewasa nantinya. Anak-anak yang mengalami perlakuan yang salah ini akan mengalami kesihatan fisik dan mental yang buruk, kesulitan dalam bersosialisasi, ketidaknyamanan berada dengan caregiver, dan hubungan yang bermasalah dengan teman sebaya, penggunaan obat-obatan, alkohol, seks usia dini, termasuk juga tindak kekerasan dan kriminalitas. Jumlah remaja di Indonesia mencapai angka 63 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat menjadi 80-90 juta jiwa pada tahun 2020. Remaja yang akan menjadi penerus bangsa seharusnya memiliki pandangan yang baik akan masa depannya. Pandangan diri yang baik akan tercipta jika remaja dapat membangun konsep diri yang positif. Untuk konsep diri yang positif ini, remaja sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan terdekatnya, termasuk keluarga. Akan tetapi, saat ini sering ditemukan orang tua yang melakukan tindak kekerasan pada anaknya, sehingga hal ini ditakutkan menambah deretan panjang masalah remaja yang terjadi di Indonesia. Remaja menurut World Health Organization 2013 adalah kelompok umur 10-19 tahun. Masa remaja terdiri atas 3 subfase yang jelas, yaitu masa remaja awal usia 11-14 tahun, masa remaja pertengahan usia 15-17 tahun, dan masa remaja akhir usia 18-20 tahun. Pada remaja, secara berangsur-angsur akan timbul kematangan fisik, mental, akal, kejiwaan, dan serta emosional. Kematangan yang akan dialami oleh remaja salah satunya adalah proses pencarian jati diri. Proses pencarian jati diri akan membentuk kepribadian di dalam diri remaja. Menurut Horlock, unsur utama dari kepribadian adalah konsep diri. Perlakuan yang diberikan orang tua terhadap anak sangat menentukan konsep diri yang berkembang pada saat ia beranjak remaja. Komisi Nasional Perlindungan Anak menemukan bahwa kasus kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tua kandung sebanyak 44,3%, dan diikuti oleh teman 25,9%, tetangga 10,5%, orang tua tiri 9,8%, guru 6,7%, dan saudara 2%. Orang tua sangat berperan dalam kesuksesan maupun kegagalan anak di masa depannya. Komunikasi yang dibina dengan semaksimal mungkin akan memberikan dasar terpenting dalam berpendidikan anak. Banyak orang tua yang merasa tidak perlu memberikan kesempatan untuk mengkomunikasikan pikirannya kepada anak-anaknya. Mereka menganggap belum saatnya bagi anak berbicara dan berdiskusi tentang suatu masalah dalam keluarga tersebut. Hal inilah yang terjadi penyebab tindakan kekerasan pada anak dalam keluarganya. Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental. Capehall dan Popray mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut: tindakan yang dapat mencelakakan kesejahteraan dan kesehatan anak yang dilakukan oleh orang tua yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut. B. Rumusan masalah. Faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap anak terutama di daerah Rupat. Tujuan penelitian ini supaya kita mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang memicu kekerasan terhadap anak terutama di daerah Rupat, terus manfaat penelitiannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui mengenai pengertian kekerasan terhadap anak, serta kita dapat mengetahui tentang faktor yang memicu kekerasan terhadap anak di Pulau Rupat.
Landasan teori. A. Pengertian anak menurut undang-undang. Dalam pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 menyebutkan dalam pasal 1 nomor 1 bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 23/2002 berbunyi, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang 2003 ini tercangkup dua isu yang penting unsur definisi anak, yakni pertama, seseorang yang belum usia 18 tahun dan dengan demikian setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun termasuk orang yang secara mental tidak cakap dikualifikasi sebagai hukum bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak. Yang kedua, anak yang masih dalam kandungan. Jadi, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir, tetapi diperluas yakni termasuk anak di dalam kandungan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis dan sifat penelitian. Pendekatan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus yang tidak dapat diteliti secara statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskripsi berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Sedangkan Bogdan dan Taylor seperti yang dikutip oleh Mollion mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan objektif dengan cara mendapatkan gambar yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Penelitian kualitatif tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh antar variabel, tapi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena sehingga akan diperoleh teori. Penelitian ini menggunakan formulasi deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sehingga deskriptif kualitatif artinya data-data yang didapatkan di lapangan, hasil dari observasi dan hasil penelitian kemudian diceritakan dengan jelas sehingga akan diperoleh informasi mengenai jenis kekerasan yang dialami anak dan gangguan kecerdasan emosi anak. B. Teknik pengumpulan data. Teknik yang saya terapkan dalam pengumpulan data ini ialah yang pertama, observasi. Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi adalah adanya perilaku tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Selain itu, observasi haruslah mempunyai tujuan tertentu.
Pada dasarnya, tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut, beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut. Observasi atau pengamatan mengenai pelaku kekerasan terhadap anak. Dalam penelitian ini dilaksanakan di tempat pertama, lingkungan rumah, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan TPQ, yang keempat lingkungan bermain, dan selanjutnya saya menggunakan tahap interview ataupun wawancara. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih, di mana kedua pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dan bertanggung jawab dan menjawab. Keduanya boleh saling bertanya dan menjawab. Bahkan tidak hanya sekedar tanya jawab, tetapi juga memukakan ide, pengalaman, cerita, curhat, dan lain sebagainya. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak terstruktur. Artinya, peneliti ataupun saya mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, lalu akan dikembangkan mengikuti jawaban atau cerita dari yang diwawancarai. Wawancara dilakukan kepada: pertama, anak-anak korban kekerasan; kedua, orang tua dari anak-anak korban kekerasan; ketiga, guru sekolah ataupun guru ngaji; keempat, teman-teman sebaya ataupun teman bermain. Yang C, dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dan dengan cara mengambil dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan yang diteliti. Sumber informasi yang berupa dokumen dan rekaman ataupun catatan sesungguhnya cukup bermanfaat. Sumber yang stabil juga akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya. Dapat dianalisis berulang-ulang dengan tidak mengalami perubahan dan dapat mendukung hasil penelitian. Dokumen dibagi menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen pribadi seperti buku harian dan surat pribadi, sedangkan dokumen resmi dibagi menjadi dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal bisa berupa memo, pengumuman, instruksi, atau aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang dikeluarkan media. Selanjutnya, bab 4, pembahasan. Menurut Sutanto, kekerasan anak adalah pelakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya, yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh, yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat, ataupun kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. A. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di daerah rupat. Adapun faktor yang terjadi kekerasan anak di daerah rupat diantaranya: pertama, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton TV, bermain, dan lain-lain. Hal ini bukan berarti orang tua menjadi indikator atau overprotective. Namun, maraknya kriminalitas di negeri ini membuat perlunya meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar. Kedua, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, dan terlalu lugu. Ketiga, kemiskinan keluarga. Keempat, keluarga pecah ataupun broken home akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang. Keenam, keluarga yang belum matang secara fisiologis, ketidakmampuan pendidik anak, anak yang tidak diinginkan, atau anak di luar nikah. Ketujuh, pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama. Kedelapan, kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendiri bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Kesembilan, kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Selanjutnya, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di daerah rupat. Pertama, itu kekerasan fisik. Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui adanya.
karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus physical abuse. Persentase tertinggi usia 0 sampai 5 tahun itu sebanyak 32,3% dan terendah usia 13 sampai 15 tahun sebanyak 16,2%. Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban, dan lain-lain. Dampak kekerasan seperti ini, selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat korban meninggal. Yang kedua, kekerasan secara verbal. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengungkapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain, dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri. Yang ketiga, kekerasan secara mental. Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus emotional abuse presentasi tertinggi usia 16 sampai 12 tahun sebanyak 28,8% dan terendah usia 16 sampai 18 tahun 0,9%. Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membanding-bandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain. Bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu diri merasa cemas, menjadi pendiam, belajar rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit. Yang keempat, pelecehan seksual. Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru, maupun teman sepermainnya sendiri. Kasus pelecehan seksual presentasi tertinggi usia 6 sampai 12 tahun sebanyak 33% dan terendah usia 0 sampai 5 tahun yaitu 7,7%. Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan, maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik. Berikutnya, hendak dikemukakan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak yang ditetapkan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Seperti dikemukakan yang saya kemukakan tadi, bahwa ada beberapa bentuk kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dijabarkan ke dalam berbagai tindak pidana, seperti diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 89. Oke. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan dari makalah ini ialah setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak-hak anak. Pemberlakuan undang-undang ini juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa semua anak mendapat perlakuan yang sama dan jaminan perlindungan yang sama pula. Dalam hal ini tidak didiskriminasi ras, etnis, agama, suku, dan sebagainya. Anak yang menderita cacat baik fisik maupun mental juga memiliki hak yang sama dan wajib dilindungi seperti hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menjelaskan mengenai hak asuh anak yang terkait dengan pengalihan hak asuh anak. Perwalian yang diperlukan karena ketidakmampuan orang tua yang berhubungan dengan hukum, pengangkatan anak yang sangat memperhatikan kepentingan anak, serta penyelenggaraan pelindungan dalam hal agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus. 2. Saran dari makalah ini ialah undang-undang ini telah dibuat dengan baik dan memperhatikan atau peduli terhadap hak-hak anak. Namun, pemerintah kurang mensosialisasikan dan merealisasikan isi undang-undang ini. Pemerintah dan masyarakat kurang berperan dalam menjalankan undang-undang ini sebab anak masih dalam pengawasan dan pengasuhan keluarga. Jadi, pihak lain belum menjalankan tanggung jawab seperti yang telah tercantum di atas.
Baiklah, demikian makalah penjelasan dari makalah yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.